Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen cerita pengalaman aku suntik tetanus atau TT pas lagi hamil. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang vaksin tetanus atau vaksin TT atau suntik TT untuk ibu hamil. Jadi aku punya pengalaman vaksin TT atau tetanus waktu aku hamil anak pertama si Bintang ya. Nah, jadi di sini kalian baru pertama kali hamil atau baru merasakan hamil, kalian pasti bertanya-tanya ya, suntik tetanus itu fungsinya untuk apa, kegunaannya apa. Nah, apalagi kalau misalkan kalian bukan konsultasi ya, sorry. Iya ya, konsultasi misal ke posyandu, kalian disuntik TT tapi kalian nggak dijelasin manfaatnya apa, kegunaannya apa, tapi kalian takut setelah disuntik TT ya kan. Nah, di sini kalian pasti nyari tahu nih manfaatnya apa nih suntik TT untuk kita yang lagi hamil. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu aja, suntik TT atau tetanus dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi dianjurkan, tidak diwajibkan tapi dianjurkan ya. Jadi kalian juga harus tahu nih, suntik TT itu biasanya diberikan kepada wanita yang sebelum menikah terus dikasih suntik TT. Kayak aku punya pengalaman. Jadi sebelum menikah aku vaksin TT 2 kali, yaitu TT1, TT2, itu ada jedanya sekitar 1 bulanan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini aku hamil anak si Bintang. Nah, ketika hamil biasanya di semester 1 bidan kalian atau kalian misal ke posyandu terus kalian ketemu bidan, kalian biasanya dikasih suntik TT pertama ya. Nah, terus biasanya semester 2 ke-6, bulan ke-6 atau bulan ke-7 atau bulan ke-8 biasanya kalian disuntik TT lagi. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi hamil, terus kalian konsultasinya ke bidan posyandu, kadang ke bidan yang biasa, kalian harus bilang kalau misalkan TT udah disuntik TT di posyandu belum ada 1 bulan, sebaiknya kalian bilang, jadi aku sudah di TT kemarin sama bidan ini di posyandu ya kan. Jadi nanti di bidan yang berikutnya dia nggak ngasih suntik TT lagi, tapi dikasih jeda sekitar semester ketiga, bulan ke-7 atau ke-8, minimal 2 minggu sebelum melahirkan biasanya kalian akan disuntik TT lagi sama bidan ya. Jadi ada jedanya. Jadi suntik tetanus itu aja jedanya minimal 4 minggu ya. Jadi buat kalian yang konsultasinya ngacak, misal di posyandu, kadang di puskesmas, kadang di bidan ini, nah kalian harus ngasih tahu ke si bidan kalau aku udah suntik TT nih pertama kali tanggal sekian. Nah, kalau suntik TT keduanya belum. Jadi kalian harus menginformasikan, meskipun di buku kianya biasanya sudah tertulis. Cuman namanya orang kan kadang ada lalainya. Jadi wajib kalian ngasih tahu aja ke bidan yang berikutnya kalau misalkan kalian udah suntik TT. Karena kenapa? Suntik TT itu harus ada jedanya minimal 4 minggu ya. Jadi udah jelas ya. Nah, sekali lagi suntik TT itu manfaatnya itu banyak banget. Jadi selain untuk janin dan juga ibunya. Jadi kalau misalkan proses kehamilan itu menghindari dari penyakit tetanus. Terus misal habis melahirkan terhindar dari penyakit tetanus, dan untuk si bayinya juga setelah melahirkan bisa terhindar dari tetanus. Nah, kok bisa ya misal waktu motong tali pusar itu bisa terjadi tetanus, atau luka habis melahirkan itu bisa terjadi tetanus kalau misalkan kalian tidak steril alatnya. Apalagi kalau misalkan kalian lahirnya dengan istilahnya dukun beranak atau maberang ya, mohon maaf, kesterilannya itu belum kita jamin, belum ngerti ya. Jadi itu semua untuk melindungi diri kalian dan juga janin kalian selama 3 tahun ke depan. Jadi suntik TT itu bisa melindungi tetanus selama 3 tahun ke depan. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa hamil terus kalian habis disuntik TT di posyandu, kalian nggak usah takut, nggak apa-apa. Ini bermanfaat untuk kalian dan si janin. Dan aku ingatkan sekali lagi, kalau misalkan kalian konsultasinya selama hamil ngacak, misal di posyandu, misal di puskesmas, kadang di bidan ini, kadang di si dokter ini, kalian ngasih tahu aja, aku udah divaksin TT sekitar tanggal segini. Nah, kalau misalkan udah lewat 4 bulan atau sebulan lebih, itu nggak apa-apa kalian suntik keduanya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini pokoknya buat kalian yang sedang hamil, kalau misalkan kalian ngerasa kalian disuntik TT itu nggak apa-apa, bagus untuk kalian dan si janinnya. Dan di sini dianjurkan ya, meskipun tidak diwajibkan,
tapi dianjurkan, bagus banget untuk melindungi dari tetanus. Nah, kalian tahu nggak tetanus itu kan dia menyebarnya melalui darah. Jadi ada luka terbuka, bakterinya itu masuk ke darah, terus dia bisa menginfeksi kayak syaraf. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini berbahaya, bisa mematikan. Jadi infeksi tetanus itu bukan dari kayak kata orang habis nginjek paku nih, pakunya udah karatan terus bisa TT. Nah, itu juga bisa. Cuman kadang kan patokannya dari itu aja. Kadang kalau misalkan kita melahirkan alat-alatnya nggak steril itu juga bisa terjadi. Atau kalian habis jatuh ada tanah atau ada tercampur kotoran apa lukanya itu bisa terjadi tetanus. Jadi kenapa penting banget suntik tetanus untuk hamil ya, karena untuk melindungi kalian dari penyakit tetanus. Karena kalau misalkan melahirkan kan otomatis ada luka habis melahirkan. Si janin juga waktu motong pusar itu kan harus steril juga. Jadi di sini apa ya namanya meminimalisir ya biar tidak terjadi tetanus. Nah, kayak gitu. Jadi udah paham ya. Jadi pokoknya buat kalian yang hamil pertama itu biasanya suntik tetanus diberikan 2 kali di semester pertama. Terus biasanya kalau nggak semester 3 kedua akhir atau semester 3. Jadi kalau nggak bulan hari pertama biasanya pas positif hamil biasanya langsung dikasih suntik TT. Terus yang keduanya biasanya hamil ke 6 bulan atau ke 8 bulan kalian diberikan suntik TT lagi. Nah, kayak gitu. Nah, udah jelas ya. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau penyampaiannya itu agak belibet. Ini di bawah ada bintang. Ini si bintang Masya Allah banget. Ini dari tadi ngeganggu aku. Jadi di sini pokoknya terima kasih banyak udah selalu nontonin video aku. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Sekali lagi suntik TT diberikan 2 kali selama kehamilan. Jadi di semester pertama atau kedua atau ketiga, dan jedanya wajib 4 minggu, minimal 4 minggu. Nah, kayak gitu. Terima kasih.